Shalom, selamat Shalom. pagi. Mari kita Haleluya. masuk dalam renungan pagi dengan firman Tuhan. Mulai hari ini sampai nanti tanggal 20 ya, saya akan merenungkan atau kita sharing atau kita masuk lebih dalam tentang Holy Spirit. Gospel of the Fullness of the Holy Spirit. Menapak tilas pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Mari kita lebih dulu memuji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bu Ami, Esther, Sepsi, Pak Anton, Pak Henry, Andrian, New York, good morning. Nggak tahu sekarang di New York malam ya. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Tiar, selamat pagi. Yuk kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Saat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Semalam sedang Kau berikan waktu istirahat kami cukup sehingga kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Amin. Kita renungkan bagaimana kita bisa hidup di dalam roh ya. Minggu-minggu ini menjelang pencurahan Roh Kudus, di gereja kami diadakan malam pencurahan Roh Kudus ya. Memang Roh Kudus itu tidak hanya menunggu acara malam pencurahan ya, tetapi di setiap saat ketika hati kita rindu seperti rusa tadi yang haus dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus ini akan memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan merespon dengan baik ya. Nah, mulai pagi ini saya akan mengajak untuk merenungkan dalam serial Gospel of the Fullness of the Holy Spirit. Jadi Injil tentang Holy Spirit, kepenuhan Holy Spirit, kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, setelah kita baca tadi Galatia 5 ayat 16, yuk kita baca sekali lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, keinginan daging itu apa saja ya? Keinginan daging itu yang mengenakkan daging kita ya. Kalau makanan ya yang sedap-sedap ya. Kemarin kami diundang acara di Mojokerto di sebuah hotel Ayola ya. Makanannya melimpah. Rekan-rekan juga bawa makanan yang luar biasa ya. Juga buah-buahan, tetapi karena kami ini sudah lansia ya, membatasi konsumsinya tidak banyak-banyak, secukupnya. Keinginan daging kami ya makan semuanya, tapi ternyata tidak mampu ya. Wadahnya terbatas, wadah perut ini terbatas, dan kami nggak mau sakit karena kebanyakan makan. Keinginan daging itu harus disalib. Tentang hal makanan-makanan. Tentang apa lagi? Tentang spiritual. Keinginan daging kita pengen punya kuasa ya. Pengen kalau menghardik
awan menghardik sesuatu yang alam yang sedang bergelora, pengennya kita punya kuasa. Seperti itu ya. Dalam hal spiritual, kita juga pengen dekat dengan Kristus, tapi daging tidak mau baca firman ya, ngantuk, lebih baik tidur gitu. Atau lihat HP sampai malam, tapi kalau baca Alkitab ngantuk, belum satu pasal sudah ngantuk. Keinginan daging kita untuk apa? Berhura-hura, berpesta pora, kemudian apa? Ya, apa saja yang diinginkan oleh daging kita ya. Seksualitas ya, pornografi, hobi-hobi yang ekstrim atau sampai melupakan Tuhan ya. Keinginan daging itu seperti itu ya. Roh pemecah belah, percideraan ya. Daging kita kan tidak seneng lihat orang happy, ya toh. Kita jarang bisa happy bersama-sama dalam arti yang sebenar-benarnya. Maka dari itu perlu kita belajar tentang bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Tadi apa? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging ini banyak ya, belanja, kekayaan ditumpuk, keserakahan dan sebagainya. Ngemol terus. Selamat pagi Bu Rita, Bu Lili Kartika, selamat pagi. Jadi bagaimana kita bisa hidup berkemenangan menaklukkan keinginan daging ini ya. Kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dan dipenuhi kuasa Allah di dalamnya untuk senantiasa kita bisa hidup berkemenangan. Kisah 1 ayat 8 kita baca ya. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 ini sangat menjadi ayat hafalan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Amin. Jadi kuasa Roh Kudus ini luar biasa ya. Tuhan mengajarkan bahwa kita ini akan menerima kuasa ya. Salah satunya yaitu kuasa untuk menaklukkan kedagingan kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan hal-hal keinginan daging secara terus-menerus ya, akan berhenti dan memikirkan keinginan Roh Kudus. Nah, kita belajar tentang bagaimana pribadi Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal. Ya, ini agak dalam ya pelajarannya. Di dalam Alkitab Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa Alkitab mengajarkan adanya 3 Allah ya. Karena Allah juga menyatakan bahwa Allah itu Esa. Kita akan baca nanti di Kejadian 1 ayat 1 ya. Jadi hanya ada 1 Allah, bukan 3 ya. Pemahaman ini adalah pemahaman kekristenan. Jadi kekristenan bukanlah politeisme. Namun pengajaran tentang Tritunggal ini memang tidak mudah untuk kita pahami dan tidak bisa kita hindari karena ini pernyataan Allah sendiri ya. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 1 ayat 1 kita baca. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya bacakan dalam bahasa aslinya. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita garis bawahi kata Elohim ya. Elohim itu berasal dari bahasa Ibrani yang merupakan bentuk jamak. Im, akhiran im itu jamak.
Jadi pekerjaan penciptaan itu dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya dalam penciptaan manusia dicatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, karena ini pengajaran ya sedikit banyak ayat-ayat yang harus kita baca ya. Nanti Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Amin. Dikatakan lagi kita ya. Kita berarti bentuk jamak ya. Dalam Kejadian 3 ayat 22 dan juga 11 ayat 7 juga digunakan kata kita. Kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ya, banyak ayat-ayat nggak apa-apa. Nanti kalau lupa bisa diputar lagi ya siaran ini ya. Ulangan 6 ayat Ulangan 4. 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Puji Amin. Tuhan. Dalam bahasa aslinya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini merupakan penjelasan bahwa Allah memperkenal dirinya sebagai Allah yang Esa ya. Allah yang satu, Allah yang Esa, bukan Allahnya itu tiga. Tetapi mereka bergabung bersatu. Tiga ini Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini adalah satu bentuk, satu tunggal, ekad ya. Jadi bukan politeisme, bukan Allahnya banyak, bukan. Di dalam Perjanjian Baru pernyataan tentang pengajaran ini lebih jelas ya dibandingkan dalam Perjanjian Lama. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 26 juga 29. Matius 6 ayat 26 juga 29. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Nanti luar biasa ya. Disebutkan di sini Bapak yang memelihara kita semuanya ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 dan 37. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amin. Dan ayat 37. Ayat 37 demikian bunyi firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Amin. Amin. Jadi ini Yesus menyatakan bahwa dia bersama Bapa adalah satu. Jadi tidak ada kehendaknya yang kalau kita ngomong sakar PDW. Jadi dia selalu bersama-sama Bapa ya, melakukan segala sesuatu atas kehendak Bapa gitu ya. Haleluya. Sebentar, ini terlalu berat jadi akhirnya malah turun. Oke, sudah. Nah, kita lanjut Yohanes 14 ayat 10 ya.
Selamat pagi, Pak Sus. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Amin. Jadi ada Bapa, ada Yesus yang melakukan pekerjaan bersama-sama ya. Di dalam Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Amin. Jadi jelas-jelas di sini Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Ya. Ya, saya masih ngeset ini kok mau jatuh. Mohon maaf ya. Kemudian kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, kita harus percaya kepada Yesus untuk dapat sampai kepada Bapa ya. Nah, beberapa ayat yang dijelaskan ini menyatakan tentang kesatuan daripada tiga pribadi tersebut. Di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Jadi ini kita masih belajar tentang perjanjian baru, tentang kesatuan daripada tiga pribadi tersebut. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jadi yang terakhir kita mau baca 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ini adalah ucapan berkat pendeta atau imam ya. Ketika menutup persekutuan atau menutup perenungan firman, maka ada berkat Tritunggal. Nah, demikian jelas bahwa Bapa adalah Allah, Yesus juga adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah satu. Jadi Alkitab menampilkannya sebagai suatu fakta. Demikian kita harus mempercayai, karena Alkitab ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang aspek keilahian Allah yang dimiliki oleh Roh Kudus. Jadi bukan politeisme ya, tetapi monoteis. Kekristenan bukan politeisme, tetapi monoteisme. Satu Allah. Kalau ada pendapat-pendapat yang lain yang Allahnya banyak, itu tidak benar. Tetapi harus dibaca Alkitab ini secara mendalam dari hari ke hari, maka
Roh Kudus nanti akan menerangi pikiran kita. Memang tidak mudah untuk mempercayai atau untuk belajar ini tidak dalam satu hari ya, kemudian mengerti dengan baik. Tetapi perlu pelajaran seumur hidup, saya bilang ya. Perlu pengajaran seumur hidup. Besok kita akan belajar tentang kealahan daripada Roh Kudus ya. Kalau pagi ini terlalu banyak nanti sudah ditinggalkan ya atau lupa ya. Tapi baiklah kita belajar step by step sehingga benar-benar kita bisa mengerti. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh diketik ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak bisa, saya carikan referensinya dulu gitu ya. Oke. Ya, wajahnya Pak Gem kelihatan, wajahku enggak kelihatan. Memang kalau kita setel ini ada 4 HP yang kita harus setel, enggak gampangnya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Engkau adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Ya Tuhan, dengan demikian kami mengerti akan Engkau Tuhan, dan sehingga kami tetap Kau bimbing, sehingga kami setiap hari rajin untuk membaca firman-Mu, sehingga makin hari kami makin mengerti akan rencana-Mu terhadap diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau tetap gandeng tangan kami, pimpin kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Roh Kudus, beri kami pengertian tentang pribadi-Mu. Ada banyak pengajaran di dunia ini yang membingungkan kami, tetapi kami mau belajar seperti Alkitab ajarkan. Berkati rekan-rekan kami yang menyertai renungan pagi ini. Sebelum kami berangkat beraktivitas di hari Senin ini, mungkin kami merasa letih lesu, berbeban berat. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Mungkin juga kami sulit untuk menyalipkan kedagingan kami, untuk kami hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Tuhan, ampuni kami. Bawa kami untuk senantiasa dari hari ke sehari hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Kami peka akan suara-Mu. Kami boleh mendengar akan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, setiap pagi, setiap hari, ataupun di malam hari ketika kami merenungkan kembali firman-firman ini. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan terlebih untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang menderita sakit, yang ada di rumah sakit, anak-anak maupun orang tua. Tuhan, tolong mereka yang demam berdarah, mereka yang problem paru-paru, mereka yang ada banyak problem di tubuhnya karena virus, karena bakteri, karena apapun yang telah mereka alami. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah sembuh. Amin. Kami percaya mereka boleh pulang kembali ke rumah tangga mereka masing-masing dan menikmati berkat Allah. Kami juga berdoa mereka yang berangkat bekerja harus memenuhi target di bulan Mei ini. Tuhan, kirimkan pembeli-pembeli, pelanggan, klien, apapun yang berhubungan dengan usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka mendapatkan hasil bonus-bonus yang baik, sehingga mereka dapat hidup memuliakan Tuhan dan membagi berkat dengan sesama. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia di dalam renungan gembala pagi hari ini. Berkati mereka semuanya yang ada di luar negeri,
di New York, di Sydney, di New Zealand, di Jerman, di manapun siaran ini mereka dapat tangkap. Begitu juga di Indonesia, Tuhan. Tolonglah mereka jika ada kesulitan yang kami tidak tahu. Mereka ditolong oleh Tuhan. Karena Allah penolong kami. Yesus adalah penolong yang setia. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang sedang membuka usaha baru, sedang bergumul. Tuhan, hindarkan mereka dari penipuan, hindarkan mereka dari penghadangan. Ataupun kalau mereka sedang dipersulit, Tuhan yang memberi jalan keluar. Terima kasih, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dan sudah mensupport siaran ini. Makasih Pak Yusak, Bu Lili, Esther Sepsi, Pak Sus, Bu Lasma, Pak Bambang, semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, juga yang sudah nulis-nulis komen di YouTube dengan positif, sangat mendukung kami. God bless you all. Baik yang nanti siang, nanti sore bersama melihat siaran ini, merenungkan firman Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. God bless you.